Baik, sebelum nanti saya bagi kelompok, saya bagi tim, Bapak akan menayangkan video. Nanti tolong disimak bersama-sama ya. Video ini mengenai sistem starter. Nanti bisa diamati. Boleh nanti tiap-tiap kelompok bisa mengamati kemudian memberikan komentar, ya kan, mengenai problem atau masalah pada sistem starter yang nanti akan Bapak tampilkan atau Bapak tayangkan. Oke, silakan disimak sama-sama ya. Bapak akan tayangkan videonya, nanti diamati bersama-sama. Kini kali ini kita akan memperbaiki startup kalau kita karena ini oke, jadi dia gak punya lahan. Ya, jadi di video ini bisa diperhatikan ya, ada sebuah motor. Kebetulan motor ini bermasalah pada sistem starternya. Coba diperhatikan ya, ketika dinyalakan tombol starternya ada suara tek gitu ya. Nah, ini tentunya pemilik motor akan curiga, kira-kira masalahnya di mana. Nah, kita simak sama-sama ya Mas ya. Kendalanya di mana? Kita akan cek. Jadi ternyata setelah diperhatikan ada komponen namanya relay ya atau binding yang menghasilkan suara tek tadi ya. Ternyata dicurigai binding atau relaynya bermasalah. Kita amati sama-sama. Kita soketnya ini soket yang harusnya besar ya. Di sini kita akan coba ukur ya, kita akan coba ukur menggunakan alphameter atau multitester. Ya, jadi setelah dicurigai ada komponen yang bermasalah, ya, kemudian siapkan alat ukur ya tentunya ya yang sering kita gunakan yaitu alphameter atau multitester seperti itu. Nah, silakan dicek pada bagian relay atau bindingnya. Nah, ini ada contoh yang di video ini kan mengecek relay atau binding apakah tegangan listriknya sampai pada terminal binding atau terminal relay ya. Kita sebutnya biasanya binding ya, binding, tapi kalau orang menyebutnya relay starter. Nah, ternyata tegangan masuk, Mas ya. Tadi kan setelah dicek ternyata tegangannya masuk. Nah, berarti ada komponen lain yang harus kita diagnosa, kita curigai juga, ya kan? Karena di binding ternyata tegangan masuk dan menghasilkan suara klek tadi ya, itu ya Mas Mas. Ya, ini contoh relay ya, atau binding starter, ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya bulat. Ada, umumnya kalau motor yang terbaru sekarang bentuknya kotak, bindingnya bentuknya kotak. Ada relay starter yang bentuknya bulat ya. Bapak ada contoh ya. Ini contoh juga. Ini yang bentuknya bulat. Bukan bentuknya kotak seperti itu. Kita sudah buka guys. Kita buka ya, setelah dianalisis ternyata permasalahan tidak pada binding atau pada relaynya. Ternyata dicurigai pada motor starternya. Ya, lihat sama ya. Motor starternya dicurigai bermasalah. Setelah itu dibuka, dicek. Kira-kira komponen apa yang ada di dalam sistem starter itu dicek satu persatu. Ini sudah dilepas, kita bisa kendalikan sama-sama. Kita bisa pasang. Kita pasang juga ini. Nah, kebetulan binding tidak ada masalah. Binding kita kembalikan ke posisinya semula. Ya kan? Karena tadi dicek ada suara binding berfungsi dengan baik dan ada tegangan masuk. Nah, ini komponen yang dicurigai bermasalah di motor starternya ternyata. Ya, kita lihat sama-sama ya. Kira-kira di motor starter ini kendalanya apa? Kita lepas, kemudian kita, nah ini aja dicoba tanpa beban namanya. Ya kan? Mencoba sistem starter tanpa beban. Ternyata motornya tidak mau berputar ya. Setelah dihubungkan dengan ground, ternyata motornya tetap tidak mau berputar. Apakah dia ada arus dari baterai atau enggak?
tegangan pada beban pada motor starter tegangannya sama. Kita set pada V DC. Lalu kita on-kan kunci kontak, lalu kita pencet tombol start. Ada tegangan yang masuk ke motor start. Ya, ini proses pelepasan ya. Kemudian pada bagian apa yang akan dicurigai diamati yang bermasalah. Ya, ternyata sikat arangnya habis ya Mas ya. Jadi sikat arangnya ternyata setelah dibongkar mengalami keausan. Karena fungsi sikat arang itu menghantarkan bagian listrik ke bagian yang bergerak. Ya kan? Listrik itu dihantarkan bukan berbentuk perantara. Dan perantara itu sikat arang. Ternyata sikat arangnya habis. Nah, ketika sikat arang habis ini otomatis arus ini tidak bisa mengalir dengan sempurna. Nah, makanya kenapa sikat arang ini harus kita ganti. Ya, ini proses penggantian. Nah, ini dilepas ya sikat arangnya, kemudian disambung dengan sikat arang yang baru. Nah, ini prosesnya bisa diamati ya. Nah ini ya, kemudian kita lakukan solder ya. Solder itu menyambung komponen yang tadi kita putus, kemudian kita sambung menggunakan solder ya. Tentunya peserta ini tidak asing ya dengan solder ya. Pak Farid juga sering memperagakan dan mempraktekannya ketika pada praktek kelistrikan. Nah ini kalau diperhatikan ternyata sikat arangnya memang sudah mulai aus, kemudian perlu penggantian. Dipasang kembali ke rumahnya atau holdernya, holder atau rumahnya. Sehingga tidak buyar ya nanti ketika rotornya bergerak. Ya, perlu diketahui bahwasanya motor starter itu bagiannya hanya dua ya, bagian yang diam dan bagian yang bergerak. Ya, betul sekali. Ada namanya rotor, itu bagian yang berputar, kata rotasi. Ada bagian yang diam, namanya stator. Ya, dari kata statis, artinya tidak berputar. Nah, ini Mas ya. Nah, ini yang dilepas namanya rotor atau bagian yang berputar. Ya, kita lihat juga pada lempeng komutatornya, apakah mengalami keausan. Karena apa? Percuma saja sikat arang diganti, namun lempeng komutatornya terjadi keausan, ya enggak? Akhirnya arus tidak bisa mengalir, tidak maksimal mengalirnya. Nah, untuk itu kita harus cek kedua belah pihak. Artinya kita cek sikat arangnya, juga kita cek pada komutatornya. Tahu ya teman-teman ya, komutator itu adalah bagian yang bergesekan dengan sikat arang. Pintar sekali ya Mas Roy ya. Oke ya, ini yang juga harus kita perhatikan. Oke ya. Ini setelah dirakit, dipasang, lalu kita perhatikan ya kira-kira bagaimana, apakah motor starter ini berfungsi lagi atau tidak. Ya, ya, ini sudah dipasang bautnya. Ya. Kemudian kita pastikan baut-baut dalam kondisi terpasang dengan baik ya. Terpasang dengan baik. Nah, kita jangan segera pasang, namun tolong perhatikan kita uji tanpa beban. Ya, kita pasang, kemudian kita tempelkan ke pasang ke groundnya, lalu kunci kontak kita on-kan. Nah, ya, kunci kontak kita on-kan. Ya, ternyata motor mulai berputar, Mas. Kita perhatikan ya. Nah, pergerakan dia motornya mulai bisa berputar. Nah, ada suara ya, suara dinamanya bisa berputar dengan baik. Ini namanya menguji tanpa beban. Sehingga memastikan kondisi sistem starting dalam keadaan bisa berputar. Bapak pernah ajarkan beberapa waktu lalu juga ya, dalam operasi
pastikan kamu juga dalam keadaan bisa berputar juga. Jangan belum bisa berputar sudah dipasang ya kan, nanti malah bekerja dua kali ya Mas Ari ya, bukan lagi itu. Ternyata dipasang tidak berputar Pak, ternyata juga belum diuji ya. Nah ini kan ya, kita perhatikan sama-sama. Menemukan permasalahannya. Kenapa permasalahannya hanya dari sikap alamnya dan moral. Oke ya, baik yang itu ya. Penjelasan dari Bapak tadi sekiranya bisa dipahami ya. Baik, dari video tadi Bapak ingin sedikit kita berdiskusi ya sebelum nanti Bapak bentuk kelompok ya. Kelompok untuk melakukan semacam observasi gejala-gejala apa atau kendala-kendala apa yang bisa ditemukan pada sistem starter ya, masalah-masalah apa yang bisa ditemukan pada sistem starter. Baik, mungkin tadi dari video yang Bapak tayangkan tadi ada yang sudah bisa menangkap salah satu gejala pada sistem starter itu apa contohnya yang bisa mengakibatkan sistem starter tidak bisa berputar? Coba, kita tidak bisa menunjukkan kelompok 1 boleh perwakilan atau kelompok 2 atau kelompok 3 atau kelompok 4, salah satu aja. Ya, tadi dari video yang Bapak putarkan, kira-kira yang menyebabkan motor starter tidak bisa berputar itu kira-kira dari apa? Coba bisa disebutkan. Ya, boleh Mas Rizky. Ya, kita kasih hapus dulu ya Mas Rizky mau memberikan penjelasan. Ya, silakan Mas Rizky, kira-kira apa yang menyebabkan motor starter itu tidak bisa berputar? Itu kendala. Oke, ya, bagus. Ada satu jawaban dari teman kita, dari Mas Rizky. Dari sikat arang yang mulai aus atau mengalami semacam gesekan sehingga dia akan mengalami keausan. Betul sekali. Sehingga arus listrik tidak bisa mengalir dengan sempurna menuju bagian rotornya atau yang berputar. Ini masih betul sekali tadi yang Mas Rizky sampaikan. Tentunya kita harus membongkarnya karena apa? Sikat arang itu letaknya di dalam motor starter, ya enggak? Nah, kita tidak bisa mengamatinya dari luar, kecuali kendala-kendala pada sistem kelistrikan starter yang lain yang bisa dilihat secara kasat mata dari luar. Contohnya kendala pada sekring putus itu bisa kita amati ya, kita bisa gunakan avometer untuk mengeceknya. Kita setting pada avometer, kemudian kita bisa cek nilai hambatannya atau kontinuitasnya. Ya, betul sekali tadi Mas Rizky ya, ada satu kendala pada sikat arang atau biasa kita sebut dengan cardboard brush. Ya. Tadi solusinya apa? Ketika cardboard brushnya mulai aus atau habis, kelompok lain ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya, silakan Mas Danu ya. Ya kita kasih apa dulu ya, Mas Danu ya. Ya, kira-kira solusinya apa Mas Danu ketika sikat arang habis? Ya, sikat arang habis. Kondisinya harus kita cek ya. Sudah masih ingat kemarin untuk mengecek sikat arang itu alat yang digunakan apa? Panjangnya apa? Mikrometer. Ya, ada lagi alat yang bisa kita gunakan untuk selain mengukur panjang, yaitu pintar sekali Mas Vicky, jangka sorong. Ya, kita kasih hapus ya teman-teman kita semuanya pintar. Masih kan pembelajaran Rafael kemarin ya. Jadi kita harus tentukan dulu panjangnya sikat arang. Betul sekali Mas, sebelum kita ganti. Masih ingat kemarin untuk batas servis sikat arang itu harus diganti berapa milimeter? Mas Muda mungkin kan? 3 mm. Mas Sanda punya pendapat lain? Oh, belum punya pendapat. Mas Moksa berapa panjang minimal sikat arang? Iya, betul sekali Mas Samudra jawabannya. Ya, berkisar antara 3,5 sampai 4 mm. Kita kasih hapus ya teman-teman kita. Betul sekali ya jawabannya. Masih ingat pelajaran Pak Farid kemarin ya, di beberapa minggu yang lalu ternyata masih ingat
panjang sikat arang yang harus diganti berkisar antara 3,5 sampai 4 mm. Betul sekali jawaban dari Mas Hamzah. Baik, satu permasalahan ya yang nanti ditemukan pada motor starternya, yaitu pada sikat arang ternyata perlu kita ganti seperti itu. Ya, biar lebih jelas dan lebih paham, Pak Farid akan tayangkan satu video lagi ya. Mohon disimak. Video ini berkisar tentang sistem starter juga pada motor starter. Ya, jadi ada penggantian sikat arang itu diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh ini. Coba kita simak sama-sama ya, jadi ini ada video, coba disimak sama-sama. Nanti silakan dikomentari juga. Jadi kemudian ada contoh motor starter ya, secara 3 dimensi ya, secara 3D. Nah, ini Mas ya, kalau ada perhatikan, nah ini kan dia bergeser kan, itu ya antara sikat arang dan komutator. Biasa Bapak hentikan dulu ya videonya ya. Oke ya, Bapak hentikan dulu sebentar. Oke, ini ya. Hentikan dulu videonya biar kelihatan jelas mana yang bergesekan. Oke, Bapak hentikan dulu videonya. Oke ya, kita simak sama-sama ya bagian-bagian pada motor starter ya. Oke, tadi yang sempat peserta didik sebutkan ada yang namanya disebut dengan ini namanya apa? Iya, betul sekali, ada komponen namanya sikat arang. Sikat arang atau biasa disebut dengan karbon brass. Nah, ini ya yang tadi kebetulan di video pertama kita ganti ya karena kondisinya sudah halus, sudah tipis sekali. Loh Pak, kok bisa tipis, kenapa? Ya karena kita tahu sikat arang ini bergesekan dengan bagian yang lain yang berputar. Namanya adalah apa ini? Yang warnanya kuning? Iya, betul sekali ya, namanya komutator. Oke ya, luar biasa ya. Teman-teman semuanya masih ingat pelajaran Pak Farid beberapa waktu yang lalu, ada bagian yang bergesekan yaitu karbon brass atau sikat arang dengan komutator. Nah, karena dia bergesekan, lama-lama akan mengalami kehalusan. Betul sekali Mas. Ya, jadi karena haus ini akibatnya apa? Panjangnya akan mulai berkurang. Nah, itulah kenapa peserta dia selalu mengecek ya kondisi sikat arang ini dengan cara membongkarnya, lalu kita ukur menggunakan jangka sorong atau mikrometer. Itu lagi disampaikan Mas Danu dan Mas Vicky ya. Ada alat ukur yang kita gunakan untuk mengukur panjang sikat arang. Ya, jadi yang perlu diperhatikan pada intinya untuk motor starter adalah dua hal ini, yaitu kondisi sikat arang. Kita cek yang pertama yaitu panjangnya, ya, panjang sikat arang. Ya, mempunyai batas servis berapa tadi? Ya, 3,5 sampai 4 mm. Terus sekali ya. Kalau sudah menyentuh angka ini saatnya kita ganti, ya kan? Namun kalau belum menyentuh angka tersebut berarti masih layak kita gunakan atau kita pakai. Pintar sekali ya. Jadi ada teknik untuk mengetahui panjangnya, kita gunakan jangka sorong atau mikrometer. Paham ya Mas Oksa ya? Ada yang mau disampaikan Mas Oksa mungkin berkaitan dengan cara mengukur panjang sikat arang? Mudah ya Mas ya. Teknisnya kita siapkan jangka sorong dan kita siapkan karbon brassnya juga atau sikat arangnya juga, lalu kita ukur panjangnya. Betul sekali. Kemudian ada komponen yang bergesekan dengan sikat arang, ya kan? Ya, tentunya karena ada gesekan itu mengakibatkan kehausan. Ada komponen yang kedua yang tidak boleh kita lupakan untuk kita periksa, nomor 2 yaitu apa tadi? Ini? Iya, betul sekali. Komutator. Ya, komutator. Betul sekali. Ini juga yang kita cek adalah kondisi fisiknya. Apakah mulai ada kehausan atau mulai ada gesekan? Karena apa? Ketika komutator ini mulai terjadi kehausan atau bahasa kita biasanya nyebutnya apa, ngantong ya. So ya,
Anda kan tahu di sistem rem itu ada namanya kampas rem dan tromol, ya enggak? Atau kampas rem dan cakramnya. Itu kan lama-lama akan mengalami keausan juga. Ya, meskipun cakram atau tromol itu dari logam, namun kalau kita gunakan terus-menerus akan mengalami keausan, walaupun keausannya tidak begitu besar. Sama yang terjadi pada sistem starter juga. Ketika Anda gunakan, Anda nyalakan, ya kan, walaupun sesaat, dia lama-lama akan mengalami keausan komutatornya, bergesekan dengan yang namanya sikat arus. Nah, itulah kenapa tugas dari peserta itu juga harus mengecek kondisi dari komutatornya, apakah mengalami keausan atau tidak. Nah, kalau dia mengalami keausan, berarti saatnya kita harus ganti juga. Karena apa? Komutator ini juga akan mengalami keausan juga lama-lama ketika pemakaiannya, seperti itu. Baik ya, ini untuk bagian dari motor starter. Ya, tentunya di sistem starter itu tidak hanya komponen motor starter aja yang mengalami kendala. Mungkin ada yang punya pendapat lain selain dari motor starternya, itu bisa diakibatkan oleh apa selain dari kendala sikat arang yang habis tadi, bisa menyebutkan salah satu kelompok. Ah, pintar sekali Mas Diki, kita kasih aplaus ya. Good sekali ya. Bending atau relay yang bermasalah. Ya, relay atau bending yang bermasalah ditandai dengan apa Pak? Ketika kita cek tegangannya, kok tegangannya masuk. Tadi kan ada yang pengecekan tegangan menuju bending atau relay. Tegangannya masuk Pak, tapi tidak ada suara bending bereaksi karena diberikan tegangan. Itu menandakan bending bermasalah atau relay bermasalah. Ya kan? Bisa kerusakan itu akibat kumparannya yang mulai lemah, ya kan, rusak. Karena di dalam relay itu ada kumparan, ada lilitan. Betul tidak? Nama lain dari relay itu adalah komponen yang berfungsi menghubungkan dan memutuskan arus secara elektromagnetis. Masih ingat Mas Samudra, elektromagnetis itu apa? Ya, listrik magnet. Betul sekali ya. Jadi ada listrik yang bisa membangkitkan kemagnetan. Jadi bending itu kenapa bisa menghasilkan suara cetak cetek cetak cetek, itu karena adanya kemagnetan di dalamnya ketika dialiri listrik. Betul sekali. Nah, itulah kenapa untuk mengecek bending atau relay itu ada dua hal yang perlu dicek. Ya, yang pertama yang dicek yaitu kumparannya sendiri, ya kan, karena dia ada lilitannya. Yang kedua yaitu kita cek apanya? Switchnya, itu tidak Mas Agung ya, saklarnya, karena dia kan bisa membuka dan menutup. Sebenarnya fungsi relay atau bending itu seperti saklar. Ya, saklar masih ingat fungsinya untuk apa? Ya, kita sekali pemutus dan penghubung arus listrik. Pun bending fungsinya sama, memutus dan menghubungkan arus listrik. Namun, ya kan, dia bekerja secara elektromagnetik. Betul, karena adanya magnet, maka saklarnya bisa bekerja atau berbeda. Nah, terus sekali Mas, tadi ternyata bisa diakibatkan bending atau relaynya juga bermasalah. Jadi ada dua hal ya tadi yang dicek dari bending atau relay. Pertama kita cek kumparannya. Kalau cek kumparan dari ampermeter kita set di mana kira-kira? Kita cek nilai hambatannya. Ya dah, kita cek apakah dia putus tidak. Ya kan, kita cek kontinuitasnya. Betul ya Mas Rizky ya. Kumparan itu kan kita cek hubungannya, apakah kumparan itu atau tidak. Nah, karena apa? Kumparan ini berfungsi untuk menghasilkan medan magnet yang bisa memutus dan membuka switch atau saklarnya. Kemudian yang kedua yang dicek tentunya saklarnya ya Mas kita. Ya dah, karena pada komponen bending itu hanya dua hal yang kita periksa. Ada kumparan, yang kedua saklarnya sendiri. Ya kan, nah, saklarnya apakah bisa memutus dan menghubungkan arus. Oke, betul sekali tadi Mas Diki ya. Permasalahan bisa dari bendingnya, bisa dari relay-nya. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh yang lain permasalahan yang di sistem starter selain tadi dari motor starternya, dari bendingnya. Mungkin Mas Oksa atau Mas Pak Mas? Ya, boleh Mas. Ya, Bapak, oke, betul sekali. Kita kasih aplaus Mas Rois ya. Betul sekali. Ya.
baterai. Ya, ada satu komponen yang penting yang berfungsi menyimpan arus listrik. Nah, arus listrik ini nanti akan digunakan untuk apa? Untuk menggerakkan komponen-komponen yang lainnya. Betul. Berarti baterai harus kita cek kesehatannya juga. Betul ya? Kita cek kondisinya juga. Masih ingat kemarin baterai itu yang dicek apanya? Pintar sekali Mas Agung ya. Tegangannya. Ya, masih ingat tegangan semuanya apa? Volt. Ya, berarti nanti untuk menggunakan ampermeter atau multimeter kita cek pada VDC. Tentunya kita gunakan angka yang di atas tegangan kerja baterai. Masih ingat kemarin tegangan kerja baterai berapa Mas Apri? Iya, betul sekali, kita kasih aplaus ya Mas Apri. Betul sekali ya, anak-anak bapak ya, masih ingat ya, tegangan baterai yang normal adalah 12,4 volt. Berarti nanti ketika dicek menggunakan ampermeter tegangannya di bawah 12,4 volt, berarti tindakan kita harus bagaimana? Ya, pintar sekali Mas Didi. Kita lakukan pengecasan. Ya, seperti ada punya ponsel, ya kan? Tentunya kalau baterainya low harus dilakukan pengecasan. Namun perlu diingat, di motor itu alat pengecasnya sudah disediakan. Ya, namanya apa? Masih ingat? Alat pengecas di motor Anda namanya adalah ya, pintar sekali Mas Den. Kiprok atau regulator. Itu yang nanti akan Bapak sampaikan di pertemuan yang lainnya di materi sistem pengisian. Ya dah, karena itu masuknya dalam sistem pengisian. Jadi kita tidak bicara di sistem pengisian dulu karena kita masih bicara di sistem starter. Oke, ada 3 komponen tadi yang dicek. Ada baterai, ada motor starternya sendiri dan bendit ya yang bisa kita diagnosa, kita curigai komponen ini bermasalah atau tidak. Baik, selanjutnya selain 3 komponen tadi ada satu komponen lagi yang bisa menyebutkan yang kira-kira bisa bermasalah, Mas Didi atau Mas Apri? Ya, betul sekali, kunci kontak. Ya, ini adalah komponen yang penting. Tadi di video Bapak juga ada pengoperasian kunci kontak karena memang untuk mengoperasikan sistem starter kunci kontak ini harus dalam keadaan on atau dalam keadaan hidup, ya kan? Nah, kalau tidak dalam keadaan hidup, maka sistem starter tidak bisa diaktifkan. Oke ya, itu ya. Jadi kunci kontak itu untuk pengecekannya kita set ampermeter pada posisi kontinuitas atau ohm. Pintar sekali Mas Afri ya. Lalu kita cek dengan cara apa? Kunci kontak kita putar ke kanan dan ke kiri. Kita lihat kontinuitasnya, adakah hubungannya? Nah, adakah kontinuitas atau hubungan kunci kontak tersebut? Masih ingat kemarin ya, kalau kunci kontak terhubung itu nilai hambatannya itu mendekati 0 ohm atau limit mendekati 0. Artinya apa? Tidak ada yang menghambat, harus bisa mengalir gitu ya Mas Samudra. Namun kalau rangkaian terbuka itu pasti multitester akan menunjukkan nilai hambatan yang besar atau infinity atau tanpa batas. Hambatan terlalu besar karena rangkaiannya terbuka. Ya, itu ya. Itu sekali tadi Mas Didi, Mas Apri yang menyampaikan ada beberapa kendala di kunci kontak maupun di komponen-komponen yang lain. Mungkin ada yang mau menyebutkan satu lagi komponen yang bermasalah. Ya, oke, betul sekali ya. Ada komponen yang tidak boleh kita lupakan yaitu sekring. Itu adalah satu komponen yang berfungsi mengamankan. Mengamankan apa? Mengamankan terjadi hubung singkat atau short circuit. Sehingga ketika terjadi short circuit, sekring inilah yang berfungsi mengamankan. Ingat, kalau kita belajar listrik harus ada sistem pengamannya. Contoh ya, misalkan Anda di rumah tentunya tahu ya ada sistem pengaman di rumah Anda ketika terjadi hubung singkat. Ya kan, di rumah Anda pasti dilengkapi dengan sekring dan ada satu alat lagi namanya MCB, mini circuit breaker, yaitu suatu peralatan yang berfungsi memutus rangkaian sementara ketika terjadi hubung singkat. Sehingga apa? Rumah Anda akan aman, Mas. Aman dari apa, Pak? Dari yang namanya terjadi kebakaran mungkin yang diakibatkan oleh korsleting listrik. Ya, mungkin itu ya hal-hal yang berkaitan dengan
gejala-gejala atau kendala-kendala yang ada di sistem starter. Nah, setelah itu nanti Bapak akan bentuk kelompok ya. Nanti kelompok 1 saya bentuk kelompoknya, kelompok 2 juga, kelompok 3 dan kelompok 4. Baik, itu saja untuk video mengenai problem atau masalah. Jadi tidak banyak yang bisa kita ulas karena nanti Anda juga harus diskusi dengan kelompok Anda masing-masing. Ya, mengenai langkah pembelajaran, nanti Bapak akan membentuk kalian dengan kelompok masing-masing. Kemudian yang kedua Bapak akan berikan problem atau masalah. Nah, masalah itu tentunya berkaitan dengan sistem starter. Nah, nanti Bapak akan membagikan LKPD ya kan, atau biasanya kita sebut dengan job sheet. Nah, nanti di job sheet ini peserta didik bisa diskusikan dengan kelompoknya masing-masing tentang masalah-masalah atau kendala-kendala pada sistem starter. Oke ya, bisa dimengerti ya. Baik, oke. Kalau gitu kita tutup dulu. Cukup, ya kan?